Pak Edi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Daerah, Ketua Peksi, dan Sekjen Advokasi, dan seluruh Bapak Ibu yang mewakili dalam rapat siang hari ini. Terima kasih atas presentasi dan aspirasinya, atau lebih tepatnya ini banyak unek-uneknya begitu. Yang saya pikir sebetulnya sudah dari proses yang panjang yang telah dilakukan di DPR RI bersama teman-teman semuanya. Ya mungkin tidak bisa kita menang-menangan ataupun kita juga kalah-kalahan. Yang kita inginkan di sini adalah bagaimana kita mencari win-win solution bagi semuanya, baik kepada pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Sebagaimana fraksi Partai Demokrat juga memberikan catatan kritisnya dalam pembahasan yang lalu. Tapi kenapa baru hari ini Bapak Ibu semuanya hadir, kemudian memberikan unek-unek yang begitu luar biasa, aspirasi dan harapannya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerahnya. Undang-undang HKPD sudah disahkan, yang bisa kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita memastikan aspirasi harapan besar dari Pemda di seluruh tanah air dalam aturan teknis lanjutan, seperti apa yang disampaikan kawan-kawan semuanya. Negara ini ya kurang cukup beruntung, kita ini masih dikatakan negara berkembang, tapi kemudian kita dihadapkan kepada satu kondisi yang harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Sehingga perencanaan-perencanaan baik di tingkat pusat dan daerah menjadi terkendala, tidak sebiasanya seperti dahulu kala. Pasti teman-teman daerah juga bermimpi, kalau ada saja program besar atau proyek besar negara berkaitan dengan IKN dan PPSN di seluruh tanah air, saya yakin juga pasti kepala daerah juga menginginkan hal yang sama dalam memberikan atau menjalankan ekstra pembangunan di daerahnya masing-masing. Nah, dalam proses pemulihan dan kebangkitan ekonomi kita sepakat, negara ini mesti tumbuh ekonominya, mesti terus meningkat pendapatannya, terkelola hutangnya, dan juga sudah pasti kita ingin mendapatkan investasi sebesar-besarnya, tidak hanya yang ada di pusat, tapi juga di daerah-daerah di seluruh tanah air. Kami, fraksi Partai Demokrat juga telah melakukan komunikasi dan audiensi kepada seluruh kepala daerah di tanah air ketika sebelum pembahasan Undang-Undang HKPD. Bersyukur dan tidak bersyukur, itulah perbedaan yang mesti kita cari solusinya dalam RDPU ini. Ada yang mengatakan, apakah ini merupakan salah satu cara melakukan sentralisasi, ataupun sebagai otonomi pembangunan daerah yang terpimpin, dan seterusnya. Bapak Ibu semuanya lah sebagai pemangku hajat yang harus menyampaikan ini dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Bisa saja kawan-kawan tadi sudah menyampaikan beberapa hal teknis yang menjadi masukan bersama dan jadi bahan diskusi. Kami akan mengulangi dan memberikan guideline ataupun highlights dari beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, saya berharap Undang-Undang HKPD ini berpengaruh besar dalam meningkatkan kinerja fiskal pemerintahan daerah. Sehingga kita sebetulnya juga ingin mengetahui seberapa besar selisih presentasi penerimaan nyata skema TKDD dibandingkan dengan skema Undang-Undang HKPD. Misalkan seperti itu. Yang kedua, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah masih lemah. Ya, apalagi ketika dihantam pandemi yang berkelanjutan. Itu terlihat dari rata-rata penerimaan daerah atau PAD yang hanya sekitar 24,7% saja. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Wayan. Jadi dengan adanya Undang-Undang HKPD ini, sebetulnya berapa option gain perpajakan yang bisa diterima pemerintahan daerah? Mestinya sudah dikalkulasi. Berapa besar juga target local tax dari peningkatannya? Idealnya tentu kita berharap
berharap semuanya meningkat. Jika tidak, ya itulah ruang diskusi kita. Mengapa undang-undang yang begitu baik yang dirancang bersama ini justru malah mengurangi penerimaan perpajakan kita. Yang ketiga, mengenai pola belanja Pemda, ya kita ketahui selama ini Pemda cenderung mengalami penyerapan tinggi pada kuartal keempat atau semester terakhir tahun berjalan. Atau bahkan malah tidak menggunakannya, tidak membelanjakannya. Tadi sudah disampaikan oleh saudaraku Pak Marwan, sehingga kita juga tidak ingin penyerapan Pemda sepanjang tahun ini hanya belanja rutin-rutin saja yang dinilai belum mencukupi. Tadi juga banyak keluhan dari para kepala daerah. Sehingga pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana persiapan infrastruktur fiskal daerah? Misal kesiapan fisik dan investasi SDM, sumber daya manusia, dalam menjalankan skema pajak tersebut. Sepertinya berat, ya tidak mudah dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas. Keempat, bagaimana pemerintahan daerah melalui Undang-Undang HKPD ini juga dapat mendorong peningkatan penerimaan perpajakan di tahun 2022. Tadi juga sudah sampaikan, kita akan kembali kepada rezim defisit 3% dari PDB, sehingga pendapatan atau penerimaan yang dilakukan oleh daerah hingga pusat menjadi penting untuk fiskal negara kita, APBN kita. Langkah apa yang diambil Pemda untuk mengantisipasi resiko keluarnya pengusaha-pengusaha besar akibat skema pajak yang baru berdasarkan Undang-Undang HKPD ini. Kita tidak ingin pengusaha-pengusaha besar akhirnya cabut kembali dan pergi ke daerah lain yang lebih kompetitif atau bahkan ke luar negeri, sehingga penerimaan pajak dari para pengusaha yang sangat penting itu hilang. Yang kelima, ini juga sering dibahas dan dikaji, selain tadi sudah disampaikan secara detail oleh saudara kita, Mbak Vera, seberapa besar dampak kondisi pasar komoditas dunia terhadap kinerja penerimaan Pemda tahun ini, terutama untuk daerah kaya penghasil sumber daya alam, yang merupakan komoditas andalan ekspor kita. Apa saja langkah yang telah disiapkan oleh Pemda untuk memanfaatkan dan menstabilkan pendapatan perpajakan di tahun ini? Seberapa besar persentase dari penerimaan Pemda berdasarkan skema pajak Undang-Undang HKPD yang akan dialokasikan untuk menciptakan dana abadi sovereign wealth fund di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota yang akan memberikan manfaat lintas generasi. Tentu kita anggota DPR RI ingin apa saja pos belanja modal yang dilakukan oleh Pemda ini berdasarkan dengan penerimaan, berdasarkan dengan skema perpajakan sesuai dengan undang-undang, dilaksanakan secara efisien, prioritas, dan produktif. Tentu lain di pusat, lain di provinsi, dan lain di daerah. Akhir kata, saya juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku, termasuk undang-undang yang sudah kita sahkan bersama, walaupun dengan catatan kritis bersama, dan juga ingin ada perbaikan lanjutan. Yang pasti kepentingan beragam itu harus menuju tujuan besar merah putih kita. Semoga ada solusi yang terbaik, sebagaimana catatan kritis yang sampaikan teman-teman. Dan jika Undang-Undang HKPD ini adalah terobosan penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah, di mana dunia juga melihat desentralisasi dan otonomi daerah sebagai Big Bang, atau bahkan suatu Quiet Revolution. Nah, sehingga kami berharap pemerataan pembangunan ini bisa tercapai hingga pelosok tanah air menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.